Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruise. Ada banyak laptop seru pada budget 5 jutaan. Salah satunya bisa jadi datang dari HP 14S DK104AU. Desain yang ringan, kinerja cukup baik, dan estetika juga cukup nyenengin, tentu jadi salah satu nilai unggulan laptop ini. Meskipun kita nggak memungkiri bahwa minus yang hadir pun pasti ada. Nah, penasaran? Pantengin terus video ini. HP 14 DK104AU punya banyak ruang yang baik dalam hal kinerja. Terlebih lagi laptop ini bawa prosesor baru AMD Athlon Gold Series dengan potensi performa mencukupi dalam hal kebutuhan casual pada beban ringan atau bisa sedikit cukup menuntut. Termasuk juga berpotensi bisa ngasih kinerja baterai yang jauh lebih baik. Desain secara utuh punya makna positif. Terlebih lagi HP nawarin desain yang rapi dan berkelas. Bahkan buat laptop entry level sekalipun. Dengan balutan sasis bergaya aluminium, meskipun materi yang hadir sebagian besar dari plastik, finishing warna pale gold, estetika yang hadir terasa nyaman, terlebih lagi di bagian logo. Berat secara utuh juga terhitung sangat ringan, dengan bobot sekitar 1,5 kg dan ketebalan sekitar 1,9 cm. Ini bakal ngasih kemudahan pengguna buat urusan mobilitas tanpa banyak kendala. Laptop itu sendiri bawa layar dengan ukuran 14 inci dengan resolusi HD. Panel yang ditawarin berbasis TN, yang mungkin aja punya keterbatasan dalam sudut pandang. Cuma secara utuh, display yang hadir cukuplah buat ngisi ruang visual kebutuhan dasar pengguna. Meskipun di ruang yang agak terang, terkadang kurang nyaman sih. Pilihan port yang dibawa laptop ini juga mencukupi dengan beberapa port USB yang ideal, seperti sebuah port USB Type-C, 2 USB 3.0, port HDMI, LAN, audio jack combo, dan slot SD card reader. Sayangnya, penempatan port USB terkadang agak kurang sempurna, dengan sebagian besar ditempatin di bagian kanan aja, khususnya buat port USB, HDMI maupun LAN. Ini terkadang bawa kendala saat nyolokin banyak perangkat di satu tempat. Sedangkan konektivitas secara nirkabel, kehadiran Wi-Fi 802.11ac bisa ngasih ruang yang sangat baik buat internet cepat secara wireless. Hal tersebut berlaku buat perangkat ekstra lainnya lewat Bluetooth 4.2 combo. Pengalaman mengetik atau beraktivitas lewat keyboard juga cukup nyenengin. Bahkan kenyamanan pada keyboard bergaya full size island bisa berlaku lama. Keyboard yang hadir juga dukung backlight berwarna putih yang bisa ngasih manfaat ekstra saat penggunaan ruang yang agak gelap. Sedangkan touchpad, ukuran yang hadir buat navigasi bisa mencukupi. Meskipun untuk penekanan klik, kalian harus bergantung pada dua tombol manual yang cukup besar. Terkadang kami rasa agak kuno buat laptop modern hari ini, meskipun preferensi kenyamanan bisa beda-beda sih. Nah, audio yang ditawarin mungkin bukan yang terbaik dengan pilihan default lewat dual speaker. Cuman audio bisa sangat tinggi dan kita rasa udah lebih dari cukup buat budget laptop pada harga tersebut. Dan itu juga berlaku buat HD webcam dengan resolusi 720p. Sepenuhnya bisa dipakai kalian untuk bekerja dari rumah tanpa hambatan yang berarti. Meskipun kalian perlu hindari ruangan yang gelap buat hasil terbaik. HP 14S DK104AU nawarin spek internal yang solid. Meskipun beberapa komponen yang hadir kami rasa agak kurang buat pemakaian ekstra. Nah, untuk urusan prosesor, Athlon Gold 3150U jadi pilihan utamanya. Performa yang ditawarin pada prosesor ini sebenarnya sangat solid dan bisa bersaing ketat dengan prosesor Intel pada kelas yang sama. Tentu, kekuatan dual core dan 4 threads, clock speed up to 3,3 GHz,
Dan L3KC 4MB bisa dibilang bawa taring tersendiri. Contoh, pada Cinebench R15, prosesor ini bawa potensi yang baik dalam kegiatan casual dibanding seri lama AMD maupun Intel. Terlebih lagi nawarin clock speed yang cukup tinggi, meskipun kinerja single core masih agak terbatas. F1 Gold 3150U juga bawa grafis Radeon Vega 3 yang akan berbagi VRAM dengan memori sistem. Jadi ada isyarat bahwa kalian perlu dual channel memori agar kinerja grafis bisa jauh lebih efektif. Radeon Vega 3 itu sendiri bawa spesifikasi inti 192 stream prosesor dengan VRAM bisa diatur hingga 2 GB. Meskipun tergantung pada pengaturan yang diambil dari memori sistem. Clock speed yang ditawarin bisa cukup tinggi hingga 1200 MHz. Dan performa sebagaimana kita ungkap sebelumnya sangat bergantung pada spek memori sistem yang dibawa. Dual channel dan clock speed bisa ngasih kinerja paling solid pada Radeon Vega 3. Bicara tentang memori, pilihan RAM default 4GB DDR4 kami rasa sangat minim buat dongkrak performa jauh lebih baik. Bahkan ini jadi salah satu kendala pengguna agar bisa berlaku lebih, seperti buka browser dengan jumlah tab yang terbatas, dan sebagainya. Untungnya, produsen ngasih ruang upgrade dengan ketersediaan slot RAM yang kosong. Jadi kalian bisa upgrade memori dengan cukup mudah agar bisa dapetin hasil yang lebih positif saat bekerja. Hal yang sama juga berlaku buat storage, di mana pilihan default bergantung pada hard disk casual, dan itu terkadang jadi beban pengguna dengan performa yang sangat terbatas. Meskipun punya kapasitas besar, terkadang itu belum cukup agar sistem bisa bekerja jauh lebih efektif. Kehadiran SSD kayaknya wajib sebagai pilihan utama. Dan laptop ini memungkinkan semua hal tersebut dengan ketersediaan slot M2 atau ganti hard disk dengan SSD 2,5 inci. Setidaknya ini bisa jadi kabar gembira konsumen yang pengen laptop murah namun punya ruang upgrade yang baik. Bagaimana dengan gaming? Ini sangat memungkinkan, meskipun masih terbatas buat gaming casual atau e-sport aja yang nggak terlalu menuntut. Termasuk resolusi rendah di 720p. Contoh, pada Dota 2, FPS bisa cukup dengan rata-rata hingga 35. Meskipun kalian harus puas di pengaturan terendah. Hal yang sama juga berlaku di CSGO dengan FPS rata-rata hingga 44 pada 720p dengan low setting. Kinerja gaming kayaknya bisa lebih baik jika kalian udah upgrade memori dual channel. HP 14DK 104AU itu sendiri bawa baterai dengan kekuatan 3248 mAh. Secara utuh, kinerja yang ditawarin sangat baik, dengan daya tahan saat idle bisa nyampe 8 jam. 6 jam 45 menit buat penggunaan casual seperti browsing, YouTube, dan Office. Dan hingga 4 jam 20 menit buat gaming. Isi ulang baterai juga cukup cepat, di mana butuh waktu hingga 1 jam 15 menit dari 20% hingga 100%. Suhu di sisi lain juga cukup nyaman, terlebih lagi prosesor yang ditawarin punya nilai TDP kecil dengan suhu rata-rata hingga 65 derajat Celcius saat sedang bekerja penuh. Itu tentu sangat positif, sehingga kalian nggak harus beli perangkat ekstra buat pendinginan. So, does it worth it? HP 14S DK104AU pada dasarnya punya banyak nilai positif buat kalian pertimbangin saat sedang nyari laptop murah dengan budget 5 jutaan. Estetika yang cukup bergaya, ringan, dan tipis yang bisa dukung mobilitas paling handal, dan prosesor maupun grafis yang bisa diandelin. Sayangnya, penempatan port USB mungkin nggak terlalu ideal, meskipun masih mencukupi. Dan kami rasa, kalian wajib upgrade laptop ini buat dapetin kinerja paling sempurna, khususnya buat urusan memori maupun storage. Produsen udah nyediain ruang buat upgrade, bahkan secara DIY pun sangat memungkinkan. Nah, itu dia ulasan kita tentang laptop terbaru HP 14S DK104AU yang sebenarnya punya banyak nilai positif.
dan bisa berlaku lebih dalam hal performa. Jadi semoga bermanfaat ya. Ciao. Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.